Hai, kembali lagi dengan aku di podcast Monolog Litani Amerta. Semoga kalian yang mendengarkan ini dengan keadaan yang baik-baik aja dan bahagia. Oh ya, gimana rasanya setelah kita memasuki di awal bulan ini? Ya tentu kita berharap untuk menjadi lebih baik daripada bulan sebelumnya. Dan ya mungkin kamu di bulan kemarin yang lagi mengalami kekecewaan, kegagalan, kecemasan. Semoga di bulan yang baru ini kamu ataupun kita sama-sama meraih apa yang kita inginkan menjadi yang lebih baik sesuai apa yang kita harapkan. Dan gak terasa juga beberapa bulan lagi kita memasuki awal tahun. Tapi tentu kita punya perencanaan, kita punya plan untuk kedepannya itu seperti apa. Dan kalau menurut aku tuh bagusnya kita merencanakan sebuah plan itu untuk hari besok, bukan untuk beberapa bulan kemudian. Kayak beberapa bulan kemudian itu rasanya terlalu lama, terlalu jauh. Jadi yang bisa cepat kita nikmati hasilnya adalah besok. Dan ya kita juga tipe orang yang gak sabaran, pengen punya hasil yang cepat gitu kan. Nah jadi sesuatu rencana itu ya rencana kecil aja buat untuk kita lakukan di keesokan hari. Ibaratnya ya kita harus membuat diri kita itu menjadi lebih baik di besoknya. Ya walaupun kita tetap menetapkan tujuan besar, entah itu di awal bulan ini, entah nanti di penghujung tahun atau awal tahun. Tapi kan sebelum meraih sesuatu rencana yang besar, kita juga harus menciptakan sesuatu kecil di hari-hari yang kita lalui. Banyak orang yang gak sadar akan hal itu. Kayak kita menginginkan sesuatu yang besar tapi kita gak melirik ke hal-hal yang kecil. Justru kadang hal-hal kecil itu yang membantu untuk mewujudkan sesuatu hal besar itu. Kayak kita tuh harus bersabar aja sih. Dan oh ya, gimana keadaanmu di bulan-bulan kemarin itu? Apakah kamu bahagia? Apakah lagi cemas? Apakah selalu overthink? Ya mudah-mudahan dengan adanya podcast monolog ini bisa menemani kamu di masa-masa overthinking, menemani kamu di kala susah tidur, dan menjadi teman kamu untuk ngobrol atau bicara. Ya sama aja sih. Tapi ya kadang sesuatu hal yang tidak kita inginkan itu kayak hinggap aja terlalu lama di hidup kita. Kita seakan-akan kayak kapan ya kita itu bisa bangkit, kapan ya kita itu bisa bahagia lagi gitu.
Seakan-akan hidup kita itu bulan ke bulan itu kayak ya tidak berwarna gitu. Bahkan ketika kita rekap bulan-bulan ke belakangnya itu kayak kita mengalami fase-fase deep gitu. Dan kita selalu dirundung kegelisahan di malam hari waktu tidur. Ya cuman apapun hal itu jangan putus asa gitu. Ya mungkin di podcast sebelumnya aku sering mengatakan ini sih. Karena di usia-usia kita ini ya lagi mengalami hal itu, dimana kita beralih fase. Yang tadinya punya kawan-kawan banyak sekarang nggak ada. Yang tadinya kita mempunyai kegiatan setiap harinya sekarang kayak berkurang. Ya kayak yang dulunya kita itu berangkat sekolah, jumpa temen, belajar, terus ngobrol sama temen di sekolah, di luar sekolah, terus kita kuliah, hal yang sama seperti itu. Dan kita seakan-akan survive menjadi manusia dewasa seutuhnya gitu. Masih punya teman, ada teman ngobrol nih segala macam gitu. Nah, pas tiba kedua itu selesai, kita satu persatu temannya hilang, satu persatu temannya udah sibuk dengan kesibukannya. Ada yang nikah, ada yang kerja, ada yang ngurus usaha orang tuanya. Intinya sibuk dengan kegiatan gitu. Dan kita ngerasa sendiri. Kita ngerasa di fase yang selama ini tuh kita belum mengalami fase itu gitu. Selama ini kita nggak pernah kepikiran bahwasanya kita itu kedepannya bakalan mengalami hal ini. Jadi memori itu teringat kembali di awal bulan ini gitu kan, kayak ya udah mungkin plan di awal bulan ini supaya aku bisa mulai beradaptasi lagi dengan kondisiku yang membuat aku kaget dengan rutinitas yang selama ini belum aku pikirkan gitu. Dan ya kedepannya kita bakal mengalami pembaruan apalagi yang ada di hidup kita. Tanpa kita sadarin kita mengalami hal itu. Walaupun sehari-hari kita bilang kayak hidup itu kok gini-gini aja ya gitu. Karena setiap harinya itu ada pembaruan yang gak kita sadarin. Gitu. Dan ya tentu kita masih mengingat rekap kita waktu di bulan kemarin seperti apa, kita chaosnya gimana, kita bertahannya gimana, kita menjalannya gimana, kita ikhlas atau enggak, gimana cara kita untuk melepaskan itu semua lalu ikhlas gitu. Jadi daripada kita memikirkan ke depannya kita akan seperti apa, kayaknya lebih difokuskan untuk kita itu ke depannya harus melakukan hal-hal yang bulan lalu kita lakukan, kayak cara kita ikhlas, cara kita bahagia gimana, cara kita bersyukur gimana. Itu ya aku yakin pasti kamu juga nggak selamanya ngerasa cemas terus kan. Dalam 30 hari itu pasti ada titik dimana kamu ngerasa bahagia, kamu ngerasa happy, kamu ngerasa bisa menerima, walaupun beberapa hari berikutnya bakalan chaos lagi, cemas lagi gitu. Ya, tapi dengan adanya masa lalu itu bukan menjadikan kita untuk terpuruk di zona yang sama. Dengan adanya masa lalu itu ya
seharusnya membuat kita menjadi lebih bisa memaknai hidup dari hal-hal yang telah kita lewati. Gitu sih. Ya semua orang pasti menginginkan hal yang diimpikan setiap bulan, awal tahun. Tapi kadang kita sering lupa, bahkan sering nggak tahu gitu hal yang diimpikan itu seperti apa. Kayak kita pengen hidup bahagia, ya yang bahagianya bahagia seperti apa gitu sih. Dan ya aku pernah ngomong juga di podcastku episode sebelumnya bahwasanya ya dengan adanya rasa ini seharusnya itu yang membuat hidup kita jadi berwarna gitu sih. Ya mudah-mudahan kamu yang saat ini ngerasa chaos, saat ini ngerasa cemas, aku harap cepat bangkit dan bisa memaknai hidup lagi lebih baik dan bisa jatuh cinta lagi sama hidupnya. Aku dari podcast Monolog Litania Amerta, sekian dan terima kasih. Boom.